Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jamilah Ramadhani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Utsman bin Affan dan tipe kepemimpinannya. Ada 3 poin yang dibahas di sini, yaitu yang pertama biografi Utsman bin Affan, yang kedua proses beliau menjadi khalifah, yang ketiga tipe kepemimpinannya. Yang pertama yaitu biografi dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama panjang yaitu Utsman bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Mu'awi. Beliau lahir tahun 579 Masehi. Profesi beliau sebagaimana ayahnya yaitu pedagang. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Kuns bin Rubi'ah. Tahukah kalian bagaimana sih awal mula Utsman bin Affan masuk Islam? Awalnya Abu Bakar mengajak Utsman bin Affan untuk masuk Islam, tetapi mayoritas keluarga Utsman menolak keputusan beliau untuk masuk Islam. Utsman bin Affan juga telah berdiskusi dengan Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar memberi beliau saran. Sebelum menikah dengan putri Rasulullah, Utsman bin Affan ini memiliki istri. Tetapi istri-istrinya pun tidak setuju bila beliau menjadi mu'alaf. Akhirnya, Utsman bin Affan menceraikan istri-istrinya. Utsman bin Affan mendapatkan julukan Zunnurain, artinya orang yang mempunyai dua cahaya. Julukan tersebut didapat karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, yaitu yang pertama Ruqayyah, tetapi Ruqayyah wafat saat perang Badar. Yang kedua yaitu Ummu Kalsum, tetapi Ummu Kalsum juga wafat pada tahun 9 Hijriah. Utsman bin Affan memiliki sifat as-sabiqunal awwalun, yaitu beliau adalah sosok yang jujur dan rendah hati. Bahkan sifat tersebut sudah dimiliki beliau sejak sebelum masuk Islam. Yang kedua yaitu proses beliau menjadi khalifah. Umar bin Khattab membentuk dewan anggota yang terdiri dari 6 orang sahabat yang dianggap Umar bin Khattab memiliki tingkatan yang paling tinggi. Umar bin Khattab membentuk dewan ini dalam keadaan sakit dan memaksakan dirinya karena habis terjadi tragedi penikaman. Nah, keenam orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'adah bin Abi Waqqas. Dewan ini bertujuan untuk memilih siapa yang pantas untuk menggantikan kepemimpinan Khalifah Umar. Ketua Dewan adalah Abdurrahman bin Auf. Pemilihan Khalifah dilakukan dengan musyawarah dan diskusi secara matang. Apabila ada kesamaan suara, maka akan langsung diserahkan oleh hakim, yaitu Abdullah bin Umar. Setelah melalui proses diskusi secara matang, akhirnya Utsman bin Affan terpilih menjadi pemimpin yang akan meneruskan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan adalah khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan menjabat selama 12 tahun. Sikap dermawan dan belas kasihan beliau diharapkan akan mengubah kondisi masyarakat Islam lebih sejahtera. Yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan. Yang pertama pada bidang politik ada 2, yaitu politik dalam negeri dan luar negeri. Politik dalam negeri ada 7 bagian, yaitu wazir. Yang pertama wazir muawin atau pembantu. Pembantu ini adalah yang membantu tugas-tugas serta tanggung jawab kekhalifahan Islam. Yang membantu khalifah dalam pemerintahan disebut muawin tahfiz, dan dalam bidang administrasi yang disebut muawin tafwiz. Wazir muawin pada masa pemerintahan Utsman adalah Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam juga sekaligus menjadi sekretaris negara. Wazir atau muawin ini dipilih langsung oleh khalifah. Yang kedua yaitu gubernur atau pemerintahan daerah. Utsman bin Affan menetapkan kekuasaan pada gubernur sama seperti pemerintahan sebelumnya, yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi Utsman hanya meneruskan saja karena
pada kebijakan Umar bin Khattab yang menetapkan pemimpin daerah menjabat selama 1 tahun. Yang ketiga yaitu hukum. Pentingnya hukum terlihat dari 2 hal yang mendasar, yaitu yang pertama, menjaga teks-teks Nabi Muhammad dalam bidang hukum, mengikuti dan menaati teks yang terkait dengan apa yang ada di dalam teks. Yang kedua yaitu meletakkan sistem hukum agar memperkuat fondasi negara Islam yang semakin luas dan menghadapi hal-hal yang sangat beraneka ragam. Hakim-hakim pada masa pemerintahan Utsman adalah Zaid bin Sabit yang bertugas di Madinah, Abu Darda bertugas di Damaskus, Ka'ab bin Sur bertugas di Bashrah, Syu'airah di Kufah maksudnya, Ya'ala bin Umayyah di Yaman, Sumamah di Sanaa, Utsman bin Qais bin Abil Ash di Mesir. Yang keempat yaitu Baitul Mal atau keuangan. Baitul Mal ini mengurusi semua keuangan negara, mulai dari gaji khalifah, gaji para gubernur, gaji para tentara, dan gaji pegawai yang bekerja di pemerintahan pusat, hingga semua pemasukan masalah pajak dan masalah sarana prasarana. Pemasukan didapat dari hasil rampasan perang maupun pajak, pengeluaran untuk haji, dana perang, dan yang lainnya. Yang kelima yaitu militer. Utsman bin Affan memilih tokoh-tokoh yang mampu memimpin kekuatan Islam seperti Al-Walid, Abu Musa Al-Asy'ari, dan Sa'id bin Al-Ash. Tokoh militer tersebut sangat berjasa dalam menumpas pemberontakan yang terjadi di pemerintahan Umar. Keseriusan Utsman bin Affan dalam bidang militer menunjukkan kekuatan Islam pada masa itu. Kejayaan militer membawa pemerintahan Utsman bin Affan dalam puncak kejayaan. Majelis Syuro adalah orang-orang yang mewakili kaum muslimin jika ingin menyampaikan pendapat sebagai bahan pertimbangan khalifah, sama seperti OSIS waktu sekolah dulu, waktu SMA atau waktu SMP. Nah, orang-orang non-muslim juga boleh menjadi anggota Majelis Syuro untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan dalam melaksanakan hukum Islam. Majelis Syuro dibagi menjadi 3, yaitu Dewan Penasihat, Dewan Penasihat Umum, dan Dewan Penasihat Tinggi dan Umum. Yang kedua yaitu politik luar negeri. Utsman bin Affan melakukan ekspansi atau memperluas daerah kekuasaan agar dapat melakukan daerah-daerah seperti Azerbaijan, Aroy, Alexandria, Tunisia, Tabaristan, dan Cyprus. Nah, wilayah-wilayah ini adalah wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya alam atau hasil bumi yang sangat berlimpah. Dan seiring berjalannya waktu, wilayah yang ditaklukkan oleh Utsman bin Affan juga bertambah banyak. Yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Terbukti pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada bidang ekonomi berkembang pesat dan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi yang dijalankan beliau. Prinsip tersebut yaitu menerapkan politik ekonomi secara Islam, tidak berbuat zalim terhadap rakyat dalam menetapkan cukai atau minyak, menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan kepada Baitul Mal, memberikan hak-hak muslimin dari Baitul Mal, menetapkan kewajiban harta kepada kaum kafir yang zalim untuk diserahkan kepada Baitul Mal, dan memberikan hak-hak mereka serta tidak menzalimi mereka. Para pegawai cukai wajib menjaga amanat dan memenuhi janji, mengawasi penyimpangan-penyimpangan dalam harta benda yang dapat menghilangkan kesempurnaan nikmat umat secara umum. Adapun pemasukan dan pengeluaran dalam bidang ekonomi ini yaitu pemasukan dari zakat, harta rampasan perang atau ghanimah, harta jizyah, harta kharaj atau pajak bumi, dan usyur atau sepersepuluh dari barang dagangan. Dan pengeluaran gaji untuk para wali kota, para tentara, kas umum haji, perluasan Masjidil Haram, pembuatan armada laut pertama kali, pengadilan pantai dari Syuaibah ke Jeddah, pengobaran sumur,
dana untuk para muadzin, dan dana-dana untuk tujuan mulia Islam. Yang ketiga yaitu di bidang sosial. Nah, tidak seperti pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yang tidak memperbolehkan kaum muslimin melakukan segala hal. Seperti jika ingin keluar daerah itu harus izin. Jadi apa-apa itu harus izin dahulu. Nah, di pemerintahan Utsman bin Affan ini membebaskan umatnya jika ingin keluar daerah. Jadi kalau ingin keluar daerah itu tidak perlu izin dulu. Dan kaum muslimin sangat dipermudah dalam melakukan urusannya pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Yang keempat yaitu pada bidang agama. Yang pertama mengerjakan sholat. Pada tahun 29 Hijriah atau 650 Masehi, Utsman bin Affan melaksanakan sholat jamaah 4 rakaat di Mina. Para sahabat kebingungan dengan perbuatan Utsman ketika semua orang melaksanakan sholat jamaah sebanyak 2 rakaat, tetapi Utsman bin Affan ini malah melaksanakan sholat 4 rakaat. Hal ini dilakukan Khalifah Utsman bin Affan karena bentuk kecintaannya terhadap umatnya. Yang kedua yaitu ibadah haji. Khalifah Utsman bin Affan adalah salah satu orang yang mengerti tentang hukum-hukum ibadah haji. Nah, Utsman ini juga melarang umatnya untuk beribadah jika tidak sesuai dengan hukum-hukum haji yang sudah ditetapkan. Jadi Utsman bin Affan ini sangat tegas begitu ya dalam melaksanakan ibadah haji. Penyebaran yang ketiga yaitu penyebaran agama Islam ini dilakukan secara ekspedisi ke wilayah yang dapat ditaklukkan oleh Islam. Ekspedisi dilakukan tidak hanya untuk melakukan hal tersebut, tetapi juga sekaligus untuk menyebarkan agama Islam. Yang keempat yaitu pembangunan masjid. Yang pertama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Quba. Yang kelima yaitu pembukuan Al-Quran. Tujuan dari pembukuan Al-Quran ini adalah untuk mengakhiri perbedaan yang ada dalam membaca Al-Quran, karena Utsman bin Affan ingin umat Islam ini bersatu dalam satu bacaan yang sama. Nah, yang kelima yaitu akhir dari pemerintahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini pada akhir pemerintahannya yaitu adanya tragedi pembunuhan. Dan faktor-faktor yang menyebabkan pembunuhan ini adalah pertama kemakmuran dan pengaruhnya pada masyarakat. Nah, kemakmuran yang didapat pada umat Islam pada masa Utsman bin Affan ini, mereka tuh sibuk dengan urusan dunia dan terpesona dengan kenikmatan yang didapat sehingga lupa dengan urusan akhirat. Karakter perubahan sosial pada masa pemerintahan Utsman bin Affan yaitu di pertengahan masa pemerintahan Utsman bin Affan terjadi pemberontakan dan pembangkangan terhadap pemerintahan yang berkuasa. Hal itu disebabkan Utsman bin Affan terbunuh. Penggunaan berbagai strategi untuk membangkitkan kekesalan rakyat. Nah, ini tuh terjadi propaganda. Banyak isu atau fitnah yang merupakan ide dari Abdullah bin Saba tentang pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Abdullah bin Saba ini menyebarkan fitnah gitu tentang kekhalifahan Utsman bin Affan. Dengan tujuan apa? Abdullah bin Saba ini ingin Utsman bin Affan turun dari jabatannya. Dan karena juga dendam pribadi kepada Utsman bin Affan. Polemik kerusuhan politik ini pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan akhirnya menjadikannya korban yang dipersalahkan. Sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau ada materi yang kurang tepat atau ada pengucapan yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.